malam ini ada moderatornya, ada Rara sama Santi. Kalau kandidat mungkin kalian udah pada tahu, ada Dino, ada Bang Mul, ada Fakih, sama ada Rani. Oke, kita mulai. Rara, boleh masuk langsung, nggak apa-apa. Silakan. Halo semuanya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya dikasih kesempatan ya, ikut ngeramein acara pemilihan RW 96. Iya, buat semuanya, sebelum pertanyaan saya yang lain, visi misi kalian tolong jelasin deh. 3 menit, satu orang dikasih waktu 3 menit ya, Bu Ii ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada teman-teman semuanya, khususnya para warga kampung RW 96 dan juga pada teman-teman semuanya, pada para panelis dan juga moderator. Pertama-tama saya syukur alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul, kita kumpul bareng-bareng, kita bersilaturahmi walaupun hanya di dalam dunia maya, tapi kita bisa saling bertatap muka ya. Dan juga tak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana pada hari ini kita semua bisa, khususnya ya bagi yang beragama Islam, bisa mendekati agama Islam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya dikasih waktu visi dan misi ya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan dan juga kesempatannya. Saya memang tidak boleh bilang tidak menyangka-nyangka gitu kan, bahwa saya diminta oleh teman-teman bisa ikut dalam bursa balon RW ya. Nah, salah satunya adalah yang memang saya harapkan adalah visinya adalah yang pertama ingin menjadikan ya WeCare 96 sebagai sarana silaturahmi dan juga membentuk entrepreneur yang ajaib dalam muliakan dan membagikan semua warganya serta bermanfaat untuk SMA 30. Nah, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan visinya seperti itu, ataupun yang dimaksud dengan membentuk entrepreneur gitu? Saya lihat di sini bahwa teman-teman semuanya, khususnya di kampung RW 96 itu mempunyai sekali banyak potensi yang bisa diangkat ataupun bisa saling bantu ya, bahwa kita bisa membantu sesama anggota RW seperti itu. Dan dengan adanya dengan adanya kemampuan tersebut, maka kita bisa mengangkat derajat semua teman-teman semuanya. Oke lah, kalau kita mungkin tidak bisa langsung secara ekonomi seperti itu, tapi yang diharapkan adalah kita semuanya bisa saling bekerja sama untuk saling memuliakan serta saling membahagiakan seperti itu. Terus yang kedua, misinya. Nah, kalau untuk misi sendiri ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya di dalam aktivitasnya, yang pertama adalah pertama kita bisa menjalin silaturahmi dalam impact. Yang kedua, melakukan pertemuan secara berkala dan juga bermanfaat bagi masa depan warga RW 96, dan juga membuat pelatihan dan pengembangan diri dalam meningkatkan perekonomian warga RW 96. Oke, itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa menerimanya dengan baik, dan juga ingat, don't miss it, Dino tidak ada nomor 2-nya. Oke, saya perkenalkan, nama saya Agus Mulyono, biasa dipanggil Bu30 di Bang Mul. Ya, visi misi ya. Visinya menjadikan angkatan 96 sebagai alumni SMA 30 yang solid dan kompak. Terus misi menjalankan kegiatan untuk mempererat silaturahmi dengan saling mensupport dan membantu teman-teman kita alumni SMA 30, khususnya angkatan 96. Menjalin kebersamaan dan persaudaraan dari teman-teman angkatan 96, semuanya mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Jadi untuk misi sederhana aja, bahwa kita di sini udah levelnya bukan anak SMA lagi, kita udah jadi alumni. Jadi kita harus bisa setelah 25 tahun kurang lebih
tidak bertemu atau bertemunya baru bisa rame-rame sekarang, yang tadinya kita ada event di Juli untuk reuni. Nah, sini sebagai momen untuk pertemuan lagi, jadinya pas ada pemilihan RW ya, dan kita bisa solid, bisa bantu saling support anak 96 kompak lah. Untuk kegiatannya masih pandemi, sulit untuk menerka apa yang harus bisa dilakukan. Ya paling tidak untuk saat ini saling mensupport teman-teman kita yang masih, kalau ada yang sakit, ada yang kenapa-napa, itu yang bisa kita support aja. Oke, terima kasih. Selamat malam teman-teman. Saya Fakih, kandidat nomor 3. Oke. Kalau dari gua, visi misinya dulu kita pernah bikin visi misi adalah menjalin silaturahmi dan membuat wadah. Sekarang kita sudah mempunyai itu semua, dan yang pasti gimana ngebangun sumber daya manusia yang berkualitas. Karena apa? Gua nggak mau banyak tapi nggak dapet. Lebih baik dikit tapi berkualitas. Itu visinya. Dan misinya adalah gue pengen mengembangkan apa yang sudah ada sekarang, wadah yang sudah tersedia sekarang, itu bisa bermanfaat. Sekali lagi, bisa bermanfaat buat warga khususnya di 96. Jadi ini akan lebih hype lagi. Harapan gue adalah kita dengan silaturahmi yang sudah terjalin dengan baik, yang sudah selama ini dibangun susah payah dengan baik, saat ini kita tambah lagi dengan membangun sumber daya manusia yang baik, sumber daya yang bermanfaat, serta wadah yang nantinya bisa juga mensejahterakan warga-warga di 96 khusus. Untuk detailnya kembali ke misi, berarti balik lagi program-program yang saat ini sudah berjalan setidaknya akan ada penambahan. Tapi goals-nya adalah balik lagi mensejahterakan, itu yang belum terrealisasi. Untuk itu kami nantinya berharap bahwa ketika semua sudah sejahtera, maka semua akan merasakan dan semua juga akan menikmati hasil yang nantinya bisa didapatkan dari apa yang sudah kita perbuat. Kurang lebih seperti itu. Terima gaji. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kesempatannya buat teman-teman yang udah jadi panitia acara RW 96 ini. Gue sih nggak muluk-muluk, nggak banyak-banyak misi juga. Visi atau misi itu kita jalanin aja bareng-bareng sebenarnya. Cuma karena gue perwakilan dari perempuan, jadi hampir semua visi gue itu untuk perempuan gitu loh. Beberapa aja ada lah, tetap aja kita butuh sama laki-laki. Tapi gue pikir perempuan kita ini, teman-teman 96 perempuan ini hebat-hebat gitu loh. Sebenarnya sama, tujuannya sama. Tujuan kita dari kandidat 1 sampai ke 3 juga sama. Gue rasa untuk silaturahmi kita gitu loh. Kita ketemu, panjang silaturahmi, ya benar ujung-ujungnya bisa jadi panjang umur, banyak rezeki, itu aja. Tapi beberapa program gue itu untuk para perempuan yang memang sudah bisa berdaya gitu loh. Kita bisa bantu, kenapa enggak gitu. Jadi teman-teman perempuan itu banyak yang mereka udah punya usaha sendiri, mereka udah bisa dapat tambahan penghasilan untuk keluarga gitu. Jadi saya merangkul aja gitu loh, merangkul teman-teman yang kira-kira apa yang bisa kita bantu, yang bisa bermanfaat untuk teman-teman khususnya perempuan, karena perempuan itu banyak banget masalahnya gitu. Termasuk saya emak-emak nih, kita anggaplah kita semua udah jadi mama, dan banyak yang bisa kita manfaatkan dari teman-teman juga. Itu aja, mungkin waktunya masih banyak ya.
Cuman memang lagi nggak fit jadi agak-agak. Masih ada sih 1 menit lagi. Ya. Oh masih ada. Ya itu aja intinya. Jadi kalau saya rasa laki-laki bisa jadi pelengkap. Mereka bisa semuanya. Perempuan juga bisa untuk jadi penyempurna aja gitu loh. Dan saya Bismillah, nothing tulus aja. Gitu. Nothing tulus aja. Apapun kedepannya kita tetap bisa sama-sama kok gitu. Kita tetap bisa sama-sama jalanin program. Kita sama-sama untuk We Care, kita sama-sama untuk warga 96, apapun yang bisa dimanfaatkan, apapun yang bisa kita jadi sesuatu di antara teman-teman, kenapa tidak? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Gue mau nanya sama semua kandidat yang ada di sini, apa sih yang kalian pahami tentang alumni dan lembaga atau wadah yang terbentuk di atasnya? Gitu loh. Masa depan apa yang lo bakal capai sama teman-teman yang lain gitu loh. Suatu lembaga alumni adalah bukan hanya sebagai tempatnya untuk berkumpul ataupun bersilaturahmi, tapi juga adalah tempat di mana kita bisa mengetahui yang pertama adalah apakah keadaan teman-teman kita itu bisa saling terbantukan, karena dengan adanya suatu wadah, maka kita bisa membentuk suatu yang namanya suatu kesatuan ya. Dari kesatuan tersebut kita bisa saling membantu satu dengan yang lainnya gitu. Dengan adanya wadah alumni ya, maka kita bisa saling berkomunikasi dan juga bisa saling membantu dengan tadi agak putus. Jadi gitu. Jadi dengan adanya wadah alumni, maka kita bisa saling mengetahui informasi dan juga kita bisa saling kerjasama. Selain adanya program-program yang telah ada juga, maka kita juga bisa bentuk suatu program-program baru yang saling menguntungkan antar sesama anggota seperti itu. Karena seperti prinsip dalam suatu koperasi gitu kan, maka dibentuk oleh anggota, dikerjakan oleh anggota, dan hasilnya juga oleh anggota seperti itu. Maka diharapkan seluruh anggota di dalam lembaga alumni ini bisa dapatkan hasil baik ataupun dapatkan keuntungan untuk semuanya. Amin. Gitu. Kalau menurut aku wadah itu tempat kita untuk kumpul silaturahmi itu yang penting sebenarnya gitu loh. Nggak usah muluk-muluk lah, kita harus ke depan bagaimana. Saya setuju sama Fakih. Kalau nyaman aja itu udah enak aja juga udah. Kalau kita udah ketemu, kita silaturahmi, kita nyaman itu udah bagus banget sebenarnya, udah bisa jadi wadah. Kalau next ke depan kita punya program, kita punya apapun itu yang mau kita jalankan, itu gak usah yang berat-berat aja. Karena mengumpulkan segini banyak juga itu udah Masya Allah gitu loh, udah benar-benar bagus banget gitu loh. Kita berkumpul udah berapa kelas ini aja juga itu udah hebat banget. Saya salut, angkat jempol untuk pengurus Bang Fakih saat ini ya gitu loh. Udah programnya bagus-bagus, oke banget. Jadi kelanjutannya tuh kita tinggal melanjutkan sebenarnya. Melanjutkan, kalau menurut saya jangan yang berat-berat lah. Wadah ini kita jadikan untuk ajang silaturahmi aja dulu. Next, kalau udah silaturahmi, ke depan apapun bisa kita lakukan. Itu aja sebenarnya. Kalau kita diberatin sama masalah-masalah, kita harus gini, agak-agak berat juga gitu loh. Yang penting kita silaturahmi, kita kumpul semuanya pun udah berkumpul 200 orang lebih itu udah hebat banget. Dan terus terang 96 itu seksi banget di mata angkatan-angkatan lain gitu loh. Itu aja menurut saya sih. Yang kita bawa santai aja dulu. Karena kita juga masih baru ya. Sebenarnya baru berkumpulnya gitu loh. Dari pengurusan sebelumnya juga kan banyak yang belum bergabung juga gitu. Banyak yang belum tahu juga gitu loh. Siapa sih pengurus sebenarnya gitu. Kebetulan waktu di Ancol juga aku ikut gitu kan. Tapi ya itu kembali lagi, yuk kita bareng-bareng aja dulu, kita kumpul-kumpul aja dulu, silaturahmi yang penting. Kedepannya kita mau bawa kemana, ini akan mengikuti gitu. Itu aja menurut saya, Bu Raras. Terima kasih. Jadi kalau boleh nambahin, menurut Bu Rani, jadi ini sekedar berkumpul dulu untuk masa lalu, selanjutnya let it flow. Enggak, seperti itu. Enggak masa lalu juga sih, masa lalu dan akan datang gitu loh. Masa lalu itu kan karena kita
masa lalu karena kita satu sekolah gitu loh, karena kita satu angkatan, itu yang bikin kita masa lalu untuk ke arah masa depan. Maksud gitu. saya, Kenapa tidak? ya, kita berkumpul karena kita punya hubungan di masa lalu, dan kedepannya let it flow aja, kemana air mengalir gitu. Enggak juga sebenarnya, karena kan kita masing-masing punya program. Mungkin dari pengurus sebelumnya kan ini program udah tinggal dilanjutkan, bagaimana baiknya, dan gimana caranya bisa bermanfaat gitu aja lah. Jadi bukan cuma kumpul-kumpul, tapi untuk awal ya memang itu. Nggak usah yang berat-berat ya. Gitu. Jadi gini aja sih, kalau dari gua sebenarnya yang disampaikan sama Bu Raras benar bahwa apa sih fungsinya wadah itu kan. Nah, 2010 kita sudah memikirkan hal itu. Jadi after dari reuni itu yang menjadi goals kita. Apa nih? Yang pertama adalah dibentuk sebuah wadah. Maka terjadilah wadah itu, kita sebut namanya WeCare. Nah, fungsinya adalah balik lagi. Awal kita sudah mengatakan bahwa fungsi dari WeCare itu adalah kembali merangkai pecahan-pecahan kaca, butiran-butiran debu yang entah kemana, kita satukan lagi melalui wadah itu. Itu adalah goals kita pada saat itu. Dan sekarang, alhamdulillah, puji Tuhan semuanya sudah berlangsung dengan baik. Dan yang tadi dibilang juga sama moderator, what's next? Setelah wadah ini ada, apa? Yang tadi makanya divisi misi 2 jelas bahwa sekarang gimana caranya itu bisa dikembangkan. Kita udah punya wadah, kita udah punya sosial media, kita udah punya yang namanya kita sebut ini bukan suatu organisasi, kita menyebut ini adalah komunitas kecil yang mana bisa bermanfaat. Ketika wadah ini sudah ada, maka yang dibutuhkan adalah sumber daya manusia. Setelah sumber daya manusianya sudah bagus, apa yang dilakukan? Tinggal penyempurnaannya adalah bagaimana kita bisa membuat manfaat yang besar, khususnya yang tadi saya sampaikan adalah untuk warga 96 sendiri. Jadi step-stepnya adalah kita buat wadahnya, kita buat struktur dalam arti SDM-nya yang berkualitas, lalu dari situ kita kembangkan dengan usaha-usaha yang nantinya bisa bermanfaat. Itu langkah-langkah yang menurut gua adalah kenapa perlu adanya wadah. Jadi mulai dari silaturahmi, terus sekarang ketahuan kan orang-orangnya siapa aja nih yang berkualitas siapa aja. Nah, setelah kita tahu nih sekarang sudah ada teman-teman yang punya kemampuan ini di bidang ini, punya teman yang punya kemampuan di bidang ini. Nah, itu yang akhirnya bisa menyatukan kita semua. Alhamdulillahnya sampai saat ini saya bersama teman-teman bersama tim pengurus pada saat ini kita bahu-membahu gimana caranya supaya next atau langkah berikutnya adalah mengembangkan usaha yang setidaknya bisa membantu peran serta warga yang ada di 9 ini. Ya, tadi masalah wadah, organisasi atau komunitas atau perkumpulan. Nah, terbentuknya wadah ini kan yang pertama pasti ada satu latar belakang yang sama. Ya, latar belakang yang sama itu dari mana ya? Kita dari dulu pernah bersama di SMA 30. Nah, sekarang sudah jadi alumni kan gitu. Dua punya tujuan yang sama. Nova di mute dulu Nova. Tujuan yang sama itu kan sekarang kita cerita sudah melalui masa SMA. Sekarang kita lanjut ke setelah SMA kan alumni, setelah sekian tahun kita ketemu, ya tujuan sama yang pasti saling support dan mensupport teman-teman kita yang lebih kuat biar kompak gitu kan. Nah, tadi Paki bilang wadahnya udah ada ya, memang sudah ada kan. Terima kasih buat pengurus yang berjalan sekarang bisa membentuk wadah ini. SDM-nya ada katanya, SDM-nya ada. Nah, sekarang kita gimana cerita meng-create SDM ini? Yang pasti kan SDM yang potensial itu bisa kita create, bisa kita kembangkan untuk
kemajuan anak 96 kan, kurang lebih seperti itu. Nah sekarang ini kan masa pengurusan dari kapan 2010 ya sampai saat ini kan dipegang dan sekarang ceritanya kan istilahnya kita berdemokrasi, ada pemilihan lagi ya, istilahnya kan kita berkompetisi lagi, tapi terus terang kita berkompetisi, tidak saling sikut menyikut, siapapun yang menang, siapapun yang jadi championnya harus saling mensupport, bukan setelah ini malah menghilang. Tadi kan kembali Mbak Raras bilang alumni atau organ yang di atas kita kayak gimana. Ya kita sendiri semua lihat. Dan di 96 saya nggak mau kalau seandainya ini siapapun tadi yang bilang yang jadi champion di sini harus mensupport. Jangan bikin faksi atau pecahan-pecahan dari organ-organ 96 yang lain-lainnya. Itu sih yang tadi kan intinya kita harus saling mensupport untuk anak-anak 96. Kalau udah bisa saling mensupport udah pasti bisa mengembangkan yang tadi. Kita punya SDM yang punya kapasitas untuk berkembang dan saling mensupport. Itu aja. Terima kasih. Pertahanannya yang menang lagi, saya akan support. Nah, historisnya sebelum ini juga, sebelumnya tahun 2020 saya pernah adain event untuk anak 30 di Pencinta Alam. Laki bilang mau bikin acara reuni 96, reuni Perak. Wis monggo, aku support. Nah, gimana ceritanya waktu itu Fakih bilang biar banyak yang hadir, yang ikut serta. Aku bilang harus bikin kantong-kantongnya dulu. Kalau udah bikin kantong-kantongnya, ya dibilang kantong-kantong ininya masanya ya ini. Istilahnya dibilang sekarang ada RT-RT-nya ya kan, ada kelas-kelas. Nah itu lah yang saya bikin. Akhirnya terbentuk lah kelas-kelas ini yang mensupport. Nah gaung pertama kelas-kelas ini bikin reuni sendiri. Kebetulan gaung pertamanya ada di kelas saya 16 dan terus merembet ke kelas-kelas yang lain, ada pertemuan yang itu. Sebenarnya goalnya di bulan Juli ini. Ini nanggapin yang tadi itu. Iya. Sempat ada kedengaran omongan apabila ada perpecahan kayak di tubuh Iluni. Iya. Dan Alas ya, kalau nggak salah tadi ya. Terus kalau misalnya ini kita kan masih dalam skup kecil ya, Bang Mul. Kalau misalnya itu terjadi perpecahan seperti itu lah, for example ya di tubuh 96. Terus cara Bang Mul untuk mengatasi itu supaya balik solid lagi, karena kan nggak gampang nih yang ngumpulin semua kepala. Betul kan? Nah, terus caranya untuk ngumpulin gimana Pak? Ini sih boleh pertanyaan buat semua ya. Terus terang emang ini dibilang sulit ya, sulit jawabnya. Istilahnya kalau normatifnya, istilahnya ini kan normatifnya ya kita akan merangkul pihak yang istilahnya ada bukan istilah berseberangan, ada selisih ini ya pendapat atau apalah istilahnya. Kita akan merangkul mereka. Kita akan cari solusi jalan tengahnya, bagaimana ceritanya kita bisa bergandengan tangan lagi istilahnya. Ya pertemuan intensif ini pasti ada titik terang, tapi kan tidak semudah membalikan telapak tangan ya, karena ya saya cuman jadi pengamat ya yang kalau di ini kan mulai ada komunikasi tapi belum bisa belum ketemu lah, tapi sebenarnya mereka sih harusnya bisa menurunkan masing-masing ego lah, itu aja sih ya. Ini normatif, mudah-mudahan 96 tidak terjadi gitu. Makanya di awal ini saya bicara seperti itu. 4 kandidat ya harus punya
harus legowo, istilahnya siap kalah siap menang. Kalau terjadi di kita, ya mudah-mudahan tidak terjadi di kita. Yang penting kita tabayun. Kita kumpul apa sih masalahnya gitu. Kalau bisa ada masalah besar, dikecilin. Dan kalau masalah kecil, kalau cuma kecil ya kalau bisa dihilangkan ya dihilangkan gitu loh. Jadi toh kita juga udah masing-masing ngerti kok apa sih masalahnya gitu loh. Punya kepentingan apa sih kita gitu. Nggak ada sih, saya rasa juga kita nggak punya kepentingan apa-apa. Kita cuma pengen silaturahmi aja, pengen kumpul. Ya mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya gitu. Jadi kalau misalkan ada masalah, ya ditabayunkan. Tabayun kita ketemu gimana masalahnya, kita solusikan bareng-bareng gitu kan. Bukan berarti harus kita saling menendang dari belakang gitu kan. Kalau bisa sih jangan seperti itu gitu. Itu aja. Kalau saya rasa masalahnya nggak ada kepentingan di 96, masing-masing ya memang untuk silaturahmi. Apalagi saya perempuan gitu kan, perempuan itu berapa persennya pakai hati. Kalau bicara hati kan beda sama apa yang kaum laki-laki pakai logika. Makanya saya bilang perempuan itu penyempurna gitu. Jadi kita bisa pakai logika dan kita bisa pakai hati. Dan kalau bisa itu kembali lagi, masalah sebesar apapun kalau bisa dikecilkan, dan masalah kecil kalau bisa dihilangin. Nah itu aja sebenarnya. Tentu kita berharap semuanya baik-baik saja, ya. Seperti katanya siapa tuh? Katanya siapa? Aku baik-baik saja, gitu. Ya, maka kita tentunya sudah tahu bahwa setiap orang punya persoalan masing-masing. Tentu ketika sudah punya persoalan masing-masing, janganlah dimasukkan ataupun dibawa ke dalam suatu grup ataupun di dalam suatu wadah organisasi seperti itu. Maka yang diharapkan adalah apabila ada persoalan-persoalan yang memang berhubungan dengan anggota gitu ataupun dari teman-teman, yang pertama ya tentunya kita dekati dulu ya, apakah memang persoalan tersebut memang berhubungan secara global seperti itu. Karena seperti yang dibilang oleh Kakak Rani tadi, memang antara bahasa verbal dengan bahasa tulisan itu ada sedikit perbedaan seperti itu. Dan juga seperti yang Bang Mul bilang gitu kan, bahwa memang ketika ada suatu persoalan gitu, maka yang diharapkan adalah persoalan itu tidak menjadi besar seperti itu. Jadi persoalan yang kecil jangan dibesar-besarkan seperti itu. Karena kalau sudah besar ya itu harus dikecil-kecilkan seperti itu. Oke. Tadi kan sebenarnya pertanyaannya itu gimana kalau kejadian itu di kita? Iya nggak sih? Di tubuh 96. Ya. Tapi jawabannya pada muter-muter. Nah gas itu aja maksud gitu. gue. Gas aja udah. Kalau gue akan bercermin dulu. Ini salahnya di mana nih gue nih? Ya. Kita salahnya di mana nih pengurus? Kenapa terjadi kayak gitu? Ya kan? Kalau memang nanti ini teknisnya ya, ketika memang terjadi permasalahan, kita koordinasi dulu nih di dalam. Bro, kita salah apa bro? Kok ada warga kita yang benci banget sama kita? Setelah itu, ya panggil guys. Lo ada masalah apa guys? Punya masalah apa sama kita? Gitu kan? Wah, gue gak senang lihat muka lo, muka lo dongkolin. Oke, gue akan berupaya untuk selalu tampil tampan di depan lo. Nah, ketika kita sadar bahwa itu adalah kesalahan gue, kesalahan muka gue yang gak enak, ya gue memperbaiki itu. Karena yang utama adalah pengurus adalah pelayan. Sekali lagi, di garis bawahi, pengurus adalah pelayan. Jadi jangan pernah mengharapkan bahwa lo yang datang ke gua, jangan gua yang datang ke lo. Kita open sebesar-besarnya, buka sebesar-besarnya, selebar-lebarnya. Guys, silakan kalau ada tanggapan. Tapi kalau lu nggak ada tanggapan, tapi masih ngomongin, ya itu beda urusannya, gitu kan? Kita buka sosial media, kita buka pengaduan, kita buka apalagi ya namanya ajang curhat. Monggo. Kalau misalkan ya itu tadi misalkan satu contohnya ya, Paki, gue nggak pengen lihat rambut lo bule lagi, gue pengen rambut lo hitam seperti dulu, karena gue lebih nyaman ngeliat lo warna hitam. Oke, demi kepentingan masyarakat umumnya,
saya akan coba menghitamkan rambut saya. Misalkan Berarti ya. akan berhijab Nah itu ya. berarti balik lagi bercermin dulu ke dalam apa sih masalahnya gitu. Apa emang masalah di kita? Kalau memang ada masalah di kita, ya kita perbaiki gitu loh. Jadi bukan seperti yang pernah gue sampaikan juga, pengurus itu bukan kumaha aing gimana kita, bukan. Tapi kita pelayan, kita melayani apa? Apakah selama ini warga juga merasa bahwa keberatan dengan program-program yang sudah dilaksanakan? Kalau memang keberatan pasti kan, misalkan gini ya, oke Fakih mau buka program Ponseks nih, ya Ponseks kita bikin. Oh ya, Fakih parah banget Fakih. Itu tuh nggak boleh tuh amal-amal gini-gini. Oke, nggak apa-apa. Gitu kan, berarti gue salah nih, nggak boleh nih. Apa yang harus gue bikin programnya? Nah, disitulah biar ada komunikasi, penjembatan antara warga dengan pengurus. Harapannya sebenarnya itu aja sih. Jadi kalau misalnya terjadi masalah, balik lagi, introspeksi dulu diri sendiri. Salahnya di mana? Apakah salah kita? Atau memang, kalaupun memang itu kesalahannya warga, ya balik lagi, kita yang harus mengalah. Mengalah dalam arti bukan merasa bahwa gue menang ya, bukan. Tapi memang kita harus mengakui bahwa oke, kita pengen semuanya clear, kita pengen semuanya nggak abu-abu. Makanya gue tegaskan di sini, kita jangan terlalu iming-iming yang ini begini, dah clearin aja, hitam putih, suka nggak suka, dah selesai. Nggak ada istilahnya, gue nggak enak nih orangnya, no. Gitu. Ketika sudah melakukan sesuatu, kita harus pikirkan terburuknya seperti apa. Kalau memang udah buruk, nih dampak buruknya misalkan gue bakal dibenci nih, pengurus yang sekarang bakal dibenci nih, itu harus siap. Gitu. Itu harus siap, karena apa? Konsekuensi terburuk harus kita pikirkan. Semenjak awal saya ikut ini, saya akan mendukung teman-teman siapapun yang nanti akan memimpin RW. Yes. Karena saya pikir saya adalah anggota dalam RW yang ketika saya punya persoalan, tidak mungkin dong saya ini keluar dari RW gitu. Karena ketika saya harus ngurus surat-surat kelurahan juga pasti butuh RW. Bahwa nanti kalau seandainya ada yang kalah akan hengkang. Seperti itu Pak Mul ya, bahwa teman-teman tidak satu rasa, satu sama itu kan lah, gitu loh. Oh, ya sama, kan? tetap solid. Sama. Malah kalau bisa didorong iya, untuk karena buat ini ya, karena gabung buat teman-teman, Bang Mul. nah di garis bawahi lagi, karena buat teman-teman pemilihan kandidat ini bukan ajang kejuaraan atau championship ya. Betul. Tapi bukan, tapi untuk menyampaikan visi misi yang siapapun nanti yang akan menduduki sebagai RW-nya akan menjalankan visi misi sesuai dengan mau teman-teman yang saat ini ada di sana. Betul. Saingan terberat buat masing-masing menurut kalian siapa? Yang pasti saingan terberat tuh udah pasti jatuh di petahana lah. Ya, istilahnya Tentu Bang Mul. si Kon dan Medan ini kan dia udah tahu kalau kita kan baru ini nih baru masuk mau jadi member. Saingan terberat semua juga berat lah. Bukan yang Burani sama Pembino nggak berat ya, berat semua. Cuman kan kita di sini belajar berdemokrasi dalam ruang yang kecil lah, belum yang lebar-lebar dulu. Kalau saya sih nggak nganggap saingan sih. Bener swear, nggak ada yang saya anggap saingan. Semuanya temen gitu loh, temen. Dino itu juga temen, Bang Tapi kalau Mul juga menurut Burani temen. yang punya kans terbesar siapa Burani? Kalau kan semuanya bagus. Petahana juga bagus, incumbent itu udah top banget sih. Tinggal melanjutkan, kan gue bilang juga, ya kalau kita udah nyaman kenapa enggak gitu kan. Nyaman mengalahkan segalanya, gitu nggak Bang Fakih? Tetep lah rambut kuning itu tetep ganteng gitu. Jadi justru kalau menurut aku itu ya kita harus saling support gitu loh. Siapapun yang jadi, siapapun yang nanti akan jadi meneruskan atau baru, itu saya rasa kita saling support. Saya nggak melihat ada kepentingan dari kita masing-masing kok gitu loh. Semuanya keren-keren banget gitu. Makanya kan gue dari awal selalu bilang yang pertama gue tuh selalu doakan teman-teman khususnya Bang Mul, Rani dan juga Fakih adalah calon-calon pemimpin yang bagus banget, keren banget gitu loh. Dan semoga nanti kalaupun nanti bisa memimpin, bisa membangkitkan lagi teman-teman untuk lebih aktif lagi di dalam RW gitu. Karena dulu saya ingat sekali saya ketika WC terbentuk saya cukup aktif di FBWC seperti itu kan,
itu yang setiap ada yang ulang tahun pasti saya selalu kasih sahabat ulang tahun gitu dengan nama saya adalah misterius seperti itu. Misterius. Yes, misterius seperti itu. Nah, tapi yang perlu digarisbawahi adalah semua teman-teman punya kemampuan yang bagus banget seperti itu. Kan tadi sebenarnya teman-teman sudah mendengar secara langsung bahwa mereka terpesona gitu kan. Mereka terpesona sama gua, mereka melihat bahwa sosok gua menakutkan dan sangat menjadi lawan yang sangat berat gitu. Jadi menurut gua yang berat juga sih, yang berat ya. Gue setuju sama statementnya Rani bahwa benar sebenarnya sih nantinya juga toh kita seperti yang tadi di awal sudah kita sampaikan bahwa kami ketika nanti siapapun yang terpilih kita akan support gitu kan, masing-masing nanti misalkan kalau Faki bagian nimba nih, Dino bagian nyapu, Bang Mul bagian apa mesin got gitu, nah itu sinergi lah istilahnya. Jadi kalau jelas kalau ditanya siapa yang menjadi saingan terberat, menurut gua nggak ada karena gua yang paling ditakutin sebenarnya, gitu aja sih. Ede enggak? Cakep. Ane demen sama Ende dah. Anda demen sama Ende. Session keduanya sekarang kita mulai. Apakah perlu kita ada semacam apa namanya tempat berkumpul seperti itu? Kita mungkin semacam apa namanya Sekretariat. Betul, Base camp. Itu. Nah, itu lah. Apakah perlu itu seperti itu? Ya, terima kasih, itu aja sih. Ya kalau yang base camp, sekretariat seharusnya memang ada, karena organisasi bentuknya atau paguyuban atau komunitas pasti biasanya ada base camp atau tempat kumpulnya lah, istilahnya markasnya lah di situ. Memang harusnya ada. Gitu aja sih. Gue sih itu bukan sesuatu yang urgent ya. Jadi lebih condong kalau gue enggak, karena pertama alasannya enggak adalah setidaknya kita bisa mobile. Karena teman kita nggak cuma di Jakarta, kita punya di Depok, punya di Bogor, kita punya di Tangerang, kita punya di Ambon, kita punya di macam-macam tempat. Jadi akan lebih enak kalau misalkan keliling itu lebih enak, karena satu kita ngaca dengan bukan kondisi ya, kita ngaca dengan satu, ini bukan sebuah organisasi yang punya ada ART, jadi ini adalah simple komunitas yang memang hanya butuh satu wadah yang memang nantinya tersampaikan. Jadi kalau ada base camp, kalau menurut gua akan lebih nanti terkesan bahwa ini malah jadi tongkrongan yang apa ya, yang enggak takutnya tanda kutip negatif atau apa. Jadi lebih baik ya kalau dari gue menegaskan bahwa tidak terlalu perlu lah kalau bisa. Untuk saat ini sih belum ya, karena kita memang ya tahu sendiri pandemi kayak gini, mau kumpul-kumpul lagi juga, gue juga agak-agak nyesel juga kemarin gitu kan, kumpul-kumpul terus gitu. Itu pertama. Terus kedua, kita punya teman-teman yang punya tempat makan, kita punya teman-teman yang punya UMKM, kenapa nggak dimanfaatin? Kita kumpul di tempatnya, mungkin ke tempat Tante Desi Purwa gitu kan, atau tempat siapa teman kita yang punya tempat ya selain bisa jadi itu. Ya selain kita menguntungkan teman-teman kita juga, publish juga, promosi juga, toh kita bisa silaturahmi di situ gitu. Jadi nggak harus menentukan satu tempat, karena akan jadi beban juga. Next nanti kalaupun itu ditempatin gitu kan, kalau nggak yang udah sih, kalau aku rasa nggak terlalu penting untuk saat ini ya. Sekretariat atau base camp itu kita bisa di mana aja gitu. Saya lebih setuju ke teman-teman, kita muter ke teman-teman sekalian kita silaturahmi, itu aja sih. Aku mau menanggapi Bang Faki. Bang Faki, terus terang kalau saya sendiri pribadi tidak setuju. Ya ini nggak apa-apa lah ya, pendapat kita bisa beda. Saya nggak setuju kalau Bang Faki bilang kalau pengurus itu adalah apa, pesuruh atau apa yang bisa di pelayan gitu ya.
saya terus terang tidak setuju. Toh kita bukan di sini bukan sesuatu yang mereka bayar kita atau apa gitu. Enggak. Ya, mereka tampung aspirasi, kita tampung teman-teman maunya seperti apa. Aku merasa kita tim, bukan antara bos atau pelayan atau kita punya jabatan apa. Aku nggak setuju kalau kayak gitu sih. Aku sih setuju kita tim gitu loh, satu tim. Jadi kita cuma menampung. Kalau kita bisa kasih solusi, kita solusikan bareng-bareng gitu. Jadi kalau dibilang pesuruh, saya kurang setuju sih gitu, karena saya nggak mau disuruh-suruh gitu loh. Kita bareng-bareng kok, kita teman-teman kok gitu. Ayo kita bareng-bareng memajukan WeCare, memajukan warga 96 gitu. Jadi bukan berarti ada bosnya siapa, bosnya teman-teman kita. Mereka mau, gue nggak suka sama lo gini-gini loh. Kita siapa gitu kan? Saya merasa kita tim gitu loh, bukannya harus melayani. Kita melayani, kita menampung apapun karena wadah. Kembali lagi kita sebagai wadah, ya kita menampung mereka, kita solusikan sama-sama, kita bisa bermanfaat untuk mereka, itu aja sebenarnya. Jadi nggak ada siapapun, saya rasa siapapun jadi ketua RW-nya itu udah trust-nya teman-teman gitu loh. Teman-teman percaya sama kita menjalani, kita mewadahi mereka gitu. Jadi bukan saya harus mau disuruh atau gimana, enggak. Pengurus itu adalah pelayan. Harus tahu dulu nih ya, bedanya pelayan sama pesuruh. Ya, itu mesti dimengerti dulu. Bedanya wanita dengan pria, wanita main hati, ya kan? Tapi kalau pria itu main insting, main pikiran. Oke, gue jelasin. Kenapa statement itu selalu gue garis bawahi? Kita semua adalah yang masuk ke dalam kandidat RW ini adalah sukarelawan. Dari situ setuju atau enggak? Iya memang. Setuju? Harusnya. Kalau kita sukarelawan? Iya. Setuju ya? Setuju. Oke. Ketika memang sudah terpilih sebagai sukarelawan, bukan berarti, Ki tolong dong Ki, tembok gua dicat nih. Ya nggak gitu juga Malik. Kalau yang masih relate sama program kita, ya itu yang menjadi, makanya tadi gue sampaikan adalah hulu hilirnya jelas, arahnya mau kemana. Jadi nggak timpang. Sejauh ini selama 2010 sampai saat ini, gue nggak pernah ngerasa bahwa gue disuruh-suruh, enggak. Gue merasakan enggak, ikhlas. Gue ikhlas, gue nggak pernah. Dan nggak ada satu orang pun yang berani intervensi gue untuk, wah yang lo harus gini-gini. Sampai saat ini itu wallahi nggak pernah. Bahkan mereka appreciate terhadap pengurus bahwa apa yang sudah kita lakukan. Contoh, ketika kita membuat sesuatu, banyak donatur 96, warga 96 itu yang memberikan. Gue nggak bisa gue nggak bisa ngasih lo 10-20 juta, tapi dia bisa. Apa kita nggak bisa menghargai mereka? Kita nggak bisa ngasih uang, kita bisa ngasih tenaga, apa yang kita punya. Dan itu pun harus tanpa pamrih, nggak bisa lo merasa terbebani, jangan. Makanya harus siap dulu nih mentalnya. Ketika lo siap menjadi dalam suatu struktur organisasi atau apapun itu, mesti siap. Mindsetnya harus dirubah adalah itu dulu. Lo siap nggak untuk bekerja demi orang banyak? Ketika lo siap, mindset itu nggak akan timbul yang perasaan bahwa kok gue disuruh-suruh ya, kok gue nggak. Contoh misalkan, berapa biaya untuk sebuah produksi? Misalkan produksi kayak misalkan gue bikin keruangan tumbar. Effortnya besar atau kecil? Gue melakukan itu karena apa? Karena gue suka. Dan teman-teman disupport sama teman-teman. Jadi kalau gue pikir, gue bikinin lo deh, tapi lo bayar gue ya, itu beda urusannya. Dan nggak semuanya ini adalah bisnis, enggak. Makanya apa yang bisa dilakukan ya lakukan. Kalau memang menurut Kakak Rani itu, gue ngapain gue disuruh-suruh? Jangan, sesimpel itu aja, nggak usah dipikirin gitu loh. Kalau menurut lo, kok gue jadi pembantu ya, kok jadi gue disuruh-suruh ya jangan. Katakan maaf.
mungkin lain waktu, mungkin suatu hari nanti. Iya, Simpel mungkin itu. bahasanya kali ya, menurut gue itu bahasanya kali ya terlalu ekstrim menurut gue, bahasanya sebagai Gue nggak pelayan. pernah menyatakan bahwa pesuruh, ya. Gue hanya menyatakan bahwa kita adalah pelayan, pengurus adalah pelayan. Pelayan seperti apa? Contoh, orang RT RW lo dah di wilayah lo, ketika warganya sakit, apa yang dia lakukan? Karena dia mau ngadu ke siapa? Ngadu keluarganya yang terdekat pastinya, RT-nya dulu. RT, mohon maaf nih RT, nih anak saya sakit ini, COVID ini, gimana nih? RT langsung ke RW kemana? Kelurahan, puskesmas. Jadi ya mereka juga sebenarnya nggak dibayar. Mereka mau karena mereka siap, gitu. Mereka siap untuk melakukan apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Sama halnya dengan saat ini. Jadi ya boleh dicek ke semua pengurus yang ada, apakah Fakih selama ini otoriter, maksudnya kayak sampai Dedi, lo ini dong Ded, tolong ini dong. Gak pernah gitu. Apa nih? Gue skill gue apa nih? Skill gue di sini nih. Ya itu yang gue lakukan gitu. Jadi kalau memang istilahnya kita siap untuk ada di ajang ini, pemilihan ini, setidaknya sudah tahu nih dampaknya apa, terus plan-nya apa. Jadi bukan sekedar itu, hanya kata yang digarisbawahi adalah kita pelayan, bukan berarti ya nurut, oke, misalnya gua tampar, gua mau begitu, nggak bisa, enak aja gitu kan. Lu siapa, lu bayar gua kan gitu jadinya kan. Nah, Intinya mengayomi ya, Om Fakih. yes, yang pasti ya itu dia gimana caranya supaya teman-teman atau warga kita itu bisa nyaman, seperti yang statement gua nyaman gitu. Itu nyaman tuh nggak ada. Gitu. Secara organisatoris memang harusnya ada, tapi kalau itu dibilang tidak urgent, ya memang itu cuma bersifat teknis saja. Memang kalau sekarang kan kita sifatnya organisasi sosial ya, jadi memang kita kebanyakan bertemu dengan teman-teman kita semua saja. Cuma yang ini yang saya satu yang buat kandidat yang lain, dan mungkin juga next ke depannya gimana. Soal selama ini yang berjalan atau yang sekarang ada, saya kan melihat banyak potensi di 96 waktu zaman sekolah lah. Kita punya 96 punya warna lah, ada anak-anak organnya. Itu yang belum kelihatan atau nggak keluar ya. Di sini kan ada anak Paskibra ya, ada Nongol Pini, II ya, terus ya yang anak OSIS malah nggak nongol, nggak kelihatan. Ada UE, ada siapa ketua OSIS saya lupa. Ada Om Deddy. Juga anak PMR. Ada PMR, terus ya ada anak pas saya, pas kebetulan saya sendiri gitu ya. Ini gimana ceritanya, gimana bisa meng-create organ-organ yang itu sebenarnya kan anak-anak potensial semua, bisa bertemu lah di masuk di paguyuban atau gimana gitu, bisa mempersatukan lah, karena mereka juga punya gerbong-gerbong gitu. Ya, coba tanggapannya dari kawan-kawan kandidat, gimana bisa mengajak mereka yang orang-orang potensial bisa ikut lah untuk di paguyuban di WKR 96 ini gitu. Itu kan kalau ditanya potensi segala macam ya itu udah zamannya udah beda ya potensi. Jadi kita ngelihat dari misalkan gini ya, contoh tadi teman-teman kita yang dulunya di PMR, dulu Paskibra apa segala macam, itu akan berubah. Contoh misalkan di Nuris Bandia di jam 7:30 ya, Nuris Bandia. Memang kita sangka dia jadi dokter, kagak kan? Nggak tahu kita dia jadi dokter. Nah, dari mana kita tahu? Setelah memang kumpulan-kumpulan atau wadah ini yang sudah ada ini, itu tersaring dengan sendirinya. Informasi itu yang kita butuhkan. Makanya diharapkan bahwa
adanya RT ini bisa memberikan informasi-informasi yang setidaknya bisa memberikan masukan-masukan. Oh, si Anu nih dia kerja di di pelabuhan. Oh, si ini nih kerjanya di perawat di rumah sakit. Nah, mungkin bukan digali lagi, sekarang saatnya adalah memberikan informasi yang lebih detail dengan sosok yang warga punya. Contoh misalkan salah satunya dulu tamu kita adalah Kli, ya. Dia di bidang penyelamatan, ya. Kita nggak tahu dia dulunya apa gitu kan, ikut organisasi apa. Makan kalau nggak salah dia nggak pernah ikut organisasi gitu, tapi sekarang endingnya dia bekerja sukarelawan menjadi penyelamat gitu, tim regu penyelamat. Nah, itu yang kita angkat, justru biar teman-teman kenal. Bukan saatnya lagi kita kembali ke belakang, belum tentu anggota atau dulunya OSIS sekarang dia kerja di sebuah organisasi atau di bidang atau di pemerintahan, belum tentu. Jadi kalau gue concernnya lebih ke mengangkat teman-teman kita profesi-profesi apapun itu, bukan yang nilainya besar, dari yang mulai misalkan dari ojek online sampai dia seorang dirut misalkan. Itu yang kita perkenalkan ke teman-teman. Setidaknya teman-teman, oh ternyata doi sekarang di sini, oh sekarang begini. Itu sih Bang Mul kalau gue, tanggapan gue. Jadi gue nggak ngeliat ke belakang, gue lebih ke apa yang ada sekarang, ada apa yang perlu kita sampaikan, ada yang perlu kita up saat ini, kita tonjolin. Itu aja sih Bang. Bahwa sekarang ini jelas sudah saatnya kita memperlihatkan potensi dari semua teman-teman semuanya gitu. Bahwa ternyata teman-teman itu punya potensi yang keren banget gitu kan. Nah, itulah yang saya pikir perlu ditampilkan seperti itu. Contoh gini ya. Misalkan saya melihat misalnya ke teman saya, misalnya Om Rio ya. Om Rio itu adalah dia orang keren banget gitu. Bahkan sekarang ini beliau tinggal di Bali, dia punya suatu tempat studio foto seperti itu. Nah, dari hal-hal tersebut itu bisa digali ya. Kita bisa membuat suatu kegiatan namanya kegiatan foto ataupun belajar online tentang fotografi seperti itu. Nah, itulah dari hal-hal kecil seperti itu kita bisa kalau kita bisa mengangkat potensi teman-teman yang ada. Bahkan ini banyak sekali teman-teman yang sekarang ini yang berprofesi sebagai ojek online seperti itu. Nah, setelah saya mengikuti beberapa kali saya tuh paling sering banget ya naik ojek online, baik itu ojek motor ataupun mobil gitu kan. Justru saya kira mereka lah para psikolog gitu ya. Jadi ketika selama perjalanan itu malah kita bisa saling curhat, bisa mendengarkan apa kisah mereka seperti itu. Nah, dari hal-hal kecil saja itu kita bisa melihat bahwa ternyata potensi yang mungkin orang pikir tidak besar itu bisa kita angkat seperti itu. Itu jadi saya kira seperti yang saya bilang ya, bahwa kita di dalam RW ini adalah oleh kita yang mengerjakan, dari kita yang menginformasikan, maka kita mengerjakan, maka hasilnya juga adalah untuk kita semua. Jadi seperti yang dibilang tadi ya, memang ketika sudah jadi pengurus ya, walaupun itu hanya pengurus RW ataupun RT itu, maka tujuannya adalah melayani warganya seperti itu. Ya, jadi potensi-potensi yang sangat besar di dalam grup ini bisa kita angkat seperti itu. Dan satu lagi, salah satu potensi yang bisa diangkat adalah ternyata di dalam RW ini kita bisa saling bantu seperti itu. Yang pertama ya, banyak sekali teman-teman di sini yang mohon maaf gitu kan, yang ya mungkin dalam kondisi sendiri seperti itu, atau belum berpisah dengan pasangannya seperti itu. Nah, itu kita bisa banget gitu. Jadi ya kenapa enggak gitu kan, dengan usia sekarang ini gitu kan, kita pertemukan kembali gitu teman-teman yang mungkin dulu pernah jadian terus CLBK dong. Biro jodoh gitu, bukan. Sangat banget gitu, sangat banget seperti itu. Itu. Ngeri yang punya mantan nih. Om Dino bersedia.
Ya, justru Satu ini divisi buka buat Dino. saya ini sangat menerima sekali gitu loh, seperti itu. Gitu. Tapi istri saya belum tentu seperti itu. Sebenarnya sama teman-teman. Ya untuk menggali itu salah satu program aku kan itu teman-teman kita khususnya perempuan, makanya aku bilang perempuan itu sebenarnya top banget gitu loh, banyak mereka skillnya itu banyak banget yang kita justru nggak tahu. Justru aku pengen bantu kita maksudnya bukan aku ya, bisa bersinergi lah, siapapun ketua RW-nya bisa bersinergi untuk mengangkat teman-teman kita yang memang punya skill, mereka udah punya UMKM atau apapun itu skill mereka itu kita bisa solusikan untuk bisa manfaat semuanya gitu loh. Jadi ada take and give-nya. Kita juga bisa untuk kita sendiri, bisa untuk teman-teman lain juga. Sebenarnya gitu aja sih. Gue rasa di session 2 ini udah ya, nggak ada ini. Kita mau buka pertanyaan di session 3 dari teman-teman. Untuk semua kandidat, bentuk real dari visi misi yang udah disampaikan membawa WeCare 96, baik terutama dalam bentuk program konkretnya, mungkin dalam tahapan jangka pendek atau menengah. Karena dalam suatu program pasti perlu adanya evaluasi untuk peningkatan. Kalau ditanya masalah program terus pemberdayaan bagaimana sih gitu kan, itu ini lebih ke program gua sebenarnya, pemberdayaan ya. Gua sudah lama memikirkan hal ini, bagaimana caranya supaya kita bisa saling bersinergi, bisa saling memberikan keuntungan. Keuntungan di sini bukan berarti ngambil dari sono keuntung, ini bukan, tapi lebih ke kerjasama. Contoh misalkan, yang relate nih, misalkan gini aja, gua punya hubungan atau gua punya kerjaan yang relate sama siapa, si A, si B, si C, yang kerjaannya sama. Mungkin ada beberapa teman-teman kita yang sebenarnya ada 10, tapi yang ketahuan cuma 3 nih, ya. Jika nanti itu terjadi, setidaknya teman-teman yang notabene mungkin masih belum bekerja atau masih butuh sampingan, itu bisa kita ajak. Tapi balik lagi, kita harus tahu kemampuannya. Itulah kenapa gua pengen banget SDM-nya itu yang berkualitas. Jadi gini, bukan karena lantaran teman, bukan karena lo lantaran dekat sama gua, bukan karena lo lantaran karena lo tetanggaan sama gua, bukan. Tapi gimana caranya supaya teman kita ini yang tadinya nggak bisa nusuk sate misalkan ya, jadi bisa kita ajarin gini loh, nusuk sate itu pelan-pelan dulu ya, dagingnya yang empuk, tengahnya dulu dimasukin baru jos. Nah, edukasi itu setidaknya nantinya membuat orang-orang yang mau kita cemplungin atau mau kita ajak kerjasama, udah mengetahui tugas dan fungsinya seperti apa. Makanya yang dibangun dulu pertama adalah karakternya dulu nih, karakter dari teman-teman. Contoh udah ada kok teman-teman kita yang bekerja di beberapa perusahaan teman kita juga sudah ada. Nah, tapi permasalahannya adalah teman kita nggak nguasain gitu loh. Wah, gue nggak ngerti gimana ya. Oke, gue ajarin. Enggak, akhirnya teman kita paham apa yang harus dilakukan. Hal-hal itu menurut gue adalah hal yang baik dan sangat membantu. Makanya gue tertarik untuk membuat program ini setidaknya lebih luas lagi cakupannya. Contoh, misalkan teman kita ada nih jual makanan ya, jual kue. Yang satu lagi punya toko besar. Kalau direlatein sama-sama makanan ya, sama-sama makanan. Lu sini jadi itu gue deh. Jadi apa? Masukin makanan lu ke gue. Nanti kan konsumen gue jadi banyak nih modelnya. Selama ini gue jual kue cucur, tapi lu sekarang jualnya adalah kue basah. Nah, hal-hal kayak gitu yang mungkin nantinya akan gue lakukan. Bukan mungkin, pasti akan gue lakukan. Karena ini adalah komitmen, kembali lagi adalah komitmen. Itu yang akan gue lakukan. Seperti itu kira-kira. Yang pasti SDM gue harus tahu dulu nih, SDM-nya seperti apa, baru setelah itu kemana usaha-usaha yang relate sama teman-teman kita.
kalau selama ini kan Fakti kan udah jadi petahana nih ya, udah menduduki. Boleh nggak sebutin konkretnya tuh apa gitu loh? Jangan cuman ngomong kayak tadi gitu. Nggak cuma Fakti ya. Jadi kalau kayak buat teman-teman kandidat yang lain, gue juga pengen, gue mau begini, gue mau begitu. Terus gue kalau mau begini, gue harus begini gitu. Pengen ngomong yang realnya gitu. Misalnya lo pengen apa? Lo pengen bantuin orang yang jualan, caranya gimana sih? Gitu. Kalau untuk jangka pendeknya adalah kita perlu ada yang namanya evaluasi. Evaluasi tentunya kita buat untuk 3 bulan pertama, apakah memang program kerja ataupun setelah kita bekerja, apakah ada tanggapan dari teman-teman seperti itu. Apakah memang tanggapannya baik ataupun kurang baik, maka nanti kita harus bisa melihat gitu. Terus yang kedua adalah seperti yang dibilang tadi, konkretnya adalah bagaimana kita bisa mengangkat potensi teman-teman seperti itu. Dari yang saat ini ada, kalaupun saya lihat ya, itu sudah cukup bagus. Ada yang 3 item seperti itu kan, ada yang tentang siapa dia, terus usaha, ada apa itu. Nah, dari situ bisa dikembangkan lagi gitu, karena dari 3 item itu sudah bisa mengangkat maksud daripada teman-teman sendiri seperti itu. Karena yang pertama, bagi teman-teman yang memang belum tahu tentang keadaan teman-teman yang lainnya, maka bisa diinfokan gitu di dalam grup ataupun di dalam Instagram seperti itu. Nah, dan juga yang tadi dibilang oleh Kakak Becek gitu kan, ya, program kerja yang sebelumnya itu harus kita tingkatkan, dan tentunya kita buat program kerja yang baru seperti itu. Oke, thank you. Jangka pendek ini yang penting kita bisa ngumpulin teman-teman dulu sebanyak mungkin gitu loh, dari mulut ke mulut atau dari grup ke grup. Karena di grup besar kita sendiri di after itu nggak semuanya juga ada di situ gitu loh. Ya alhamdulillahnya kan Unnu nggak ada kelas-kelas, tapi kan nggak semuanya juga masuk di kelas juga gitu loh. Beberapa grup yang gua ada di situ juga belum tentu ada di kelasnya juga gitu loh. Teman-teman juga banyak kok yang masih menanyakan tentang grup besar juga. Itu sebenarnya jangka pendek yang gue mau itu kita kumpulin dulu teman-teman dulu sebanyak mungkin, kita kumpulkan, kita bagi-bagi, kita pilih mereka bisa apa sih, mereka punya apa sih skill mereka, apa sih kelebihan mereka gitu loh. Setelah kita tahu mereka bisa apa, mereka punya apa, kita solusikan gitu loh. Ya benar tadi, sebenarnya enggak ini juga sih untuk promosi itu, ya kenapa enggak, dari teman ke teman itu, dari mulut ke mulut itu udah super juga itu menurut gue. Jadi program gue juga salah satunya itu untuk UMKM teman-teman gitu kan, saling bertukar gitu kan. Seperti tadi Fakti bilang, itu tuh program gue yang udah gue sampaikan sama teman-teman juga. Sebagian mereka udah tahu, yang mereka punya tempat, terus teman-teman juga punya sesuatu yang bisa dijual belikan gitu kan. Ya itu hal kecil lah, itu hal kecil banget. Kita bisa titip itu kan, itu dari hal kecil. Kenapa tidak untuk jadi besar? Dan kenapa tidak we care sendiri, RW kita sendiri, kita punya sendiri bidang usaha yang benar-benar yang bisa menaikkan skill-skill teman-teman juga gitu loh. Kebanyakan memang kan dari perempuan gitu kan, perempuan ini yang curhat, gue punya ini loh, gue jualan ini loh, gue ini loh gitu. Itu kan kebanyakan perempuan, makanya kenapa saya mewakili perempuan dari situ aja sebenarnya. Jadi nah teman-teman laki-lakinya pun kenapa tidak gitu, keluarganya yang bisa punya skill, punya UMKM, punya kelebihan, kenapa tidak kita jadi solusi gitu aja. Res-resannya ini udah ada sebenarnya. Jadi gue nggak usah ngumpulin apa kata Rani gitu, ngumpulin orang terus tanya, lo bisnis apa, lo ngapain kelamaan gitu loh. Karena kita udah tahu nih fungsinya, ya kan, kita udah lihat nih orang-orangnya kan yang punya potensi segala macam. Kita bikin wadahnya, ada namanya, gue bikin namanya juga usaha, ya kan. Nah di situ kita angkat usaha-usaha mereka, jadi nggak perlu dikumpulin lagi. Makanya tadi statement gue adalah, gue nggak perlu banyak orang. Percuma banyak orang tapi lo nggak berkualitas. Gue lebih baik 10 tapi jadi semuanya
dibanding 100 kepala ngomong buat apaan gitu loh, ngumpulin orang sebanyak-banyaknya gitu, nggak perlu. Jadi kalau misalkan ditanya Mas konkretnya, ya jelas tahap-tahapannya udah gua lakukan ya, sejauh ini udah gua lakukan. Teman-teman kita punya banyak usaha, nah di situ kita angkat, makanya gua selalu mention teman-teman ke RT-RT-nya, coba RT, Pak RT tolong dong teman-temannya ada yang usaha apa nih, oh ini ada usaha kredit panci, oh ini ada yang usaha jual gendang, ini ada yang usaha jual tenda. Nah dari situ informasinya bisa kita dapat, jadi nggak perlu ngumpulin sebanyak-banyaknya, cukup RT-nya aja kita panggil, mana potensinya 16 misalkan, makanya nih kita kasih form pendaftaran, yuk yang usahanya apa gitu kan, mau kebelut kayak apa, namanya juga usaha ya kan, kita nggak bisa kita pungkirin usahanya dia gitu kan. Nah makanya itu diperlukan dalam aktivitas di RT ini, setidaknya RT bisa mengedukasi atau bisa memberikan informasi kepada teman-teman yang lain bahwa yuk usaha lu di ini dong, di blow up, diangkat gitu. Supaya apa? Supaya teman-teman juga tahu, oh ternyata dia adalah penjual kerupuk gendar. Jadi kalau gue butuh kerupuk gendar, gue bilang ke dia gitu. Jadi teknisnya mungkin seperti itu, wadahnya sudah ada, tinggal kita kembangin. Nah ketika kita sudah tahu ya, ini CE kita sudah tahu nih, oke si A B C D jual kue, gimana caranya kita sekarang memikirkan bagaimana caranya kita memikirkan supaya kue-kue teman-teman kita ini itu bisa jadi satu tempat ya, dijual secara online atau secara langsung. Nah hal itu yang program itu yang nantinya akan gue lakukan. Itulah teknisnya. Makanya res-resannya udah ada nih sebenarnya, dari mulai memanggil atau mempertanyakan RT, memberikan form, usahanya apa, segala macam. Nanti bakal ketahuan pelan-pelan. Kakak, gue bisa ngomong sedikit nggak? Gue meluruskan Fakih tadi. Silakan Ran, tapi terbatas ya, 2 menit ya. Iya, oke siap. Enggak, gue itu kan kenapa gue mau mengumpulkan teman banyak-banyak itu karena program gue pertama itu ya silaturahmi. Gue pengen ngumpulin teman-teman gue semuanya gitu, yang gue tadinya nggak kenal semuanya gitu loh. Kalau bisa satu sekolah seangkatan kita gitu. Jadi tak kenal maka tak sayang. Ya gue kalau kita kumpulin satu-satu, lu bilang udah ada orangnya ini cuma 10 orang, yang lain gimana gitu loh, yang lain tuh nggak kenal gitu kan, banyak kan yang nggak kenal ya. Ini dia masalahnya, ada beberapa masalah. Wadahnya sudah ada ya, ngerti wadah sudah ada, tapi kan nggak semuanya orang bisa berkumpul di situ gitu loh. Orang itu teman-teman tuh banyak ada masukan juga, gue nggak bisa ngapa-ngapain di situ gitu kan, gue nggak kenal mereka, gue nggak ini nggak itu gitu kan. Yuk gue merangkul dulu. Kita kalau gue pribadi, ya udah kita kumpul aja dulu. Kalau gue ya, gue kumpulin teman-teman gue dulu gitu loh. Dia biar tahu dulu apa sih 96 warga 96 itu apa sih gitu. Terus siapa aja, apa aja sih isinya. Kan kayak gitu. Kan banyak teman-teman, jadi mereka kalau cuma 10 orang yang lo kumpulin dan orang-orang yang berbobot-bobot aja. Bukan 10 orang, Mas. Ya, maksudnya ya seperti itu gitu. Jadi kalau cuma beberapa orang yang punya potensi yang dikumpulkan, ya yang lainnya drop gitu loh. Belum dah. Aduh, gue bisa apa? Gue bisa gimana? Gue nggak punya apa-apa. Gue cuma bisa ini, cuma bisa itu. Tapi gue nggak seperti mereka. Kayak gitu. Kalau gue mau mengumpulkan dulu semuanya. Kalau gue seperti itu. Gitu. Jadi apapun itu mah jangka panjang, kalau gue bilang semuanya tuh kita punya solusi bareng-bareng. Tapi kalau cuma beberapa orang yang dikumpulin seperti saat ini gitu, banyak orang yang nggak kebagian, mereka udah minder duluan gitu. Itu masukannya berarti salahnya banyak. bukan, berarti itu personal kan? Maksudnya itu personal kan? Personal mereka yang merasa bahwa mereka minder, nggak mau segala macam. Sedangkan wadahnya sudah ada dong. Nih kita siapin. Iya, tapi yang tadi gue tanyain, banyak yang tadi gue bilang bahwa nih lo isi RT, nih tolong kasih tahu warga lo supaya lo punya usaha apa, ya kan? Itu solusi dari kita ya, solusi dari kita. Kalau dia yang nggak mau, salah kita, salah keluarga gua, salah tetangga gua, kagak. Salah lo rambutnya pirang. Iya, ini kagak lah. Masa jadi kita yang disalahin? Itu balik lagi ya, ke. Nggak ada yang disalahkan. Kembali lagi Halo, ke teman-teman. Saya nggak boleh, merangkul aja. saya nggak boleh ikut ngomong ya. Saya nggak boleh ikut ngomong ya. Ya. Boleh. Tolong di Silakan. tolong
Tolong Lagi dikendalikan seru dulu nih, dong. lagi seru. Enggak, jadi mungkin gini ya, mungkin buat Rani sama buat Faki mungkin gini, garis besarnya. Menurut Faki, saat ini wadah sudah ada, dipanggil berapa orang yang berminat. Kalau semuanya harus dikumpulkan sampai 200 personil, kapan berjalannya ini program? Seperti itu Pak Faki ya? Jadi Yes. ini jadi wadah terbuka buat Yang mau siapapun aja, juga. bukannya Yang mau. bukannya gini loh, bukannya harus Yang 10 sudah orang diajak. enggak. Heeh. Yang mau. Tapi pada saat yang lain nggak mau join, kita harus menunggu sampai genap 200 orang ikut program ini. Kapan berjalannya program ini? Masa Iya. menunggu? Enggak juga, That's right. enggak juga gitu kan. menunggu gitu loh. Enggak menunggu gitu loh. Karena program itu Iya, tetap iya. berjalan. Siapapun yang jadi, itu program tetap berjalan gitu loh. Program Betul, apapun itu dibantu sama teman-teman yang lain. Tapi kenapa tidak? Kita mengundang yang lain gitu loh. Jadi nggak ada sekelompok orang aja. Jadi semuanya itu yuk kita bareng-bareng gitu. Tapi kalau program ya mangga, silakan bersinergi untuk beberapa orang yang mau sok mangga gitu. Tapi kan mereka juga melihat dulu apa sih yang dilakukan sama warga 96 ini gitu kan. Sebenarnya kayak gitu. Nah, makanya gitu. tadi Banyak saya teman-teman- sempat bicara pertama. Apa sih gunanya? Ngerti nggak sih? Anda paham nggak sih tentang alumni dan lembaganya atau wadah yang terbentuknya? Dan apa Iya, kepentingan makanya. lembaga ini? Gitu loh. Sekedar kumpul Makanya untuk kan- masa lalu dan silaturahmi, atau untuk merumuskan masa depan bersama-sama tentang keadaan sama-sama sama kawan-kawan mau bikin sesuatu apa. Itu kan yang pertama kali saya tanya gitu loh. Betul. Tadi juga kan saya udah jawabnya gitu. Jangka pendek kita kumpul, kita silaturahmi aja lah dulu gitu loh. Kita ngomong bicara yang besar juga itu kalau mengumpulkan orang-orang itu juga kan agak-agak sulit. Yang udah ada, hayu dilanjutkan gitu kan. Tapi kalau yang belum ada, ayo kita bangun, kita sinergi bareng-bareng. Yang penting silaturahmi aja lah. Kita toh nggak bikin suatu negara yang harus gimana, enggak. Tapi kita yang penting silaturahmi, gimana bisa bermanfaat untuk yang lain, itu aja kalau saya gitu loh. Karena program saya ya pertama memang silaturahmi gitu loh. Untuk program dilanjutkan, mangga silahkan. Apapun yang bisa jadi manfaat, apapun yang bisa jadi sesuatu buat teman-teman, kenapa tidak gitu loh. Tapi ya kembali lagi ke niat awalnya. Wadah itu untuk apa sih? Untuk bersilaturahmi dan untuk ke depan, iya benar gitu. Tapi kalau yang lainnya cuman itu aja, ya agak bingung juga gitu loh. Karena kan kita wadahnya buat kesempatan kita gitu. Iya setuju Rani. Saya terus Iya. nih. Tadi Cuman gue sebenarnya gue mau bikin masukan ya dari yang gue tangkep selama ini sih, pandangan kalian tentang WICARE 9 ini tuh apa sih sebenarnya? Maksudnya apakah ini hanya individu kelompok tertentu atau memang ini adalah wadah untuk 96? Karena yang kita tahu memang ini sebenarnya bukan khusus tapi secara umum ini punya 96 istilahnya. Dan itu perlu ditanyakan sama banyak orang harusnya. Banyak yang nggak masuk mungkin di grup salah juga, kayak. ya mungkin lu adalah salah satu wakil dari mereka yang secara tidak langsung belum join ke 96, which is kita sebenarnya bukan pendaftaran ya, bukan buka pendaftaran terus kalau lo ini join, bukan juga tidak memilih istilahnya. Semua 96 sebenarnya berhak dan harus masuk di WICARE gitu. Nggak, itu kan yang mau gue tanyain adalah kenapa masih ada orang yang berasa tidak berhak masuk di WICARE 96, padahal itu bukan suatu komunitas yang khusus, itu adalah komunitas yang secara general punya kita semua. Nah, maksudnya di pemilihan 96, pemilihan ketua RW 96 ini bukan hanya individual tertentu istilahnya gitu. Jadi kita pengen semuanya juga, kenapa pemilihan ini dilakukan oleh semua warga 96, karena kita mau siapapun yang menjadi ketua RW 96 itu adalah pilihan dari kalian istilahnya begitu. Dan yang masih di dalam unek-unek gue, kenapa mereka ada sekian persen alumni 96 yang belum menengok ke situ? Kenapa? Maksudnya ada yang gue dengar mereka minder atau apa? Emang momok sebelah itu kayaknya apa? lagi tidur-tiduran di teras. Ngamuk. Momoknya atau apa? Maksudnya apa kendalanya gitu? Kalau gue bilang itu
kalau gue bilang kita itu susah menyatukan sebenarnya. Yang penting kita menyatukan isi kepala orang itu tuh memang susah gitu loh. Ya makanya gue salut untuk saat ini udah banyak banget, dan itu gue acungin jempol. Karena memang berat mengumpulkan, tapi kan kita kan harus mengumpulkan, tugas kita masih banyak gitu loh. Ngumpulin teman-teman yang lain lagi gitu loh. Ya memang untuk, kalau saya pribadi ya memang untuk silaturahmi. Silaturahmi itu nanti intinya nanti akan ada panjang lagi ke sana gitu. Mau apapun kita bisa. Yang penting kita teman-teman kita rangkul dulu semuanya. Gitu. Nggak tahu kalau misalkan mereka merasa minder atau apa, karena memang mereka pertama sudah lama nggak ketemu gitu kan. Dan bukan seperti yang dulu mungkin kan. Mereka berteman dengan ini, berteman dengan itu, tapi kan mereka udah lama juga. Yang merasa ya ada pasti gitu. Saya nggak menutup kemungkinan untuk teman-teman itu banyak yang minder, banyak yang gue nanti gimana gitu kan. Nah, masuk aja dulu. Kita lihat aja deh di grup aja gitu ya. Ini masukan aja ya. Ini menurut gue. Di grup aja yang komen ya teman-teman aja gitu loh. Enggak semuanya gitu loh. Dan masih banyak teman-teman di grup yang nggak masuk di grup besar gitu kan, yang nggak tahu infonya apa-apa. Makanya untuk kelas-kelas pun saya rasa juga nggak banyak orang yang exciting untuk di kelas-kelasnya masing-masing. Saya rasa masih ada orang-orang yang males gitu kan. Adalah segelintir pasti ada. Makanya kita itu yang gimana caranya kita menyatukan pemikiran kita. Bukan pemikiran ya, saya sih nggak bilang. Jadi gimana caranya? Yuk kita kumpul aja dulu untuk bersilaturahmi. Ke depan mau seperti apapun itu akan enak kalau kitanya udah satu pikiran, satu jalan gitu loh. Jadi nggak ada yang merasa minder atau apa gitu, gimana pun rasanya gitu loh. Dari tadi saya dengar Bu Rani bilang itu kan nothing tulus ya, tapi mohon maaf saya lihat di visi Bu Rani itu panjang banget Bu, kayak memang sudah ada persiapan gitu ya Bu ya untuk. Tapi yang saya bingung itu Bu Rani kayaknya lebih ke arah spesifik ke kaum Hawa aja gitu. Tapi Ibu juga berteriak-teriak masalah silaturahmi. Ayo. Terus gimana kaum Adam ya Bu Rani? Ya, kalau kaum Adam itu kan mengikuti, ayo. Dari di grup. Belum tentu loh Bu Rani, biasanya kalau misalnya lihat ada spesifik untuk kaum Hawa aja nih, terus untuk usaha-usahanya si kaum Adam atau apa itu Bu Rani nanti yang akan tanya, atau mereka yang harus report ke Bu Rani nanti Bu? Ya enggak lah, mereka kan nanti akan interaksi. Makanya itu kan nanti kalau ini biasanya itu kan ada bidang-bidangnya gitu kan, ada bidang-bidangnya masing-masing gitu loh. Jadi kalau saya ya kalau dibilang tulus ya ada yang tulus, nggak ada. Kalau emang harus menang enggak lah gitu kan, itu kan masalah kepercayaan. Tapi gimana caranya bisa dikumpulkan teman-teman itu tadi, mau kaum Adam atau kaum Hawa, tapi saya kan mewakili keterkaitannya ke perempuanan gitu loh, kewanitaannya. Jadi kalau untuk kaum Adam ya mangga, orang banyak juga kok kaum Adam yang usaha di kita juga gitu. Saya lihat teman-teman juga udah welcome, udah enak kok, yang cowok-cowoknya juga udah nyaman-nyaman aja gitu. Cuma kan ya ayo kita bareng-bareng, bukan cuma Hawa atau Adamnya gitu. Jadi pendaftaran Bu Rani di last minute terakhir itu tujuannya untuk mewakili perempuan ya Bu Rani ya? Karena ada teman-teman saya yang support saya, kenapa enggak, yuk kita maju yuk ke perempuan gitu kan. Cuma seperti itu aja. Mau nantinya siapapun saya sih enggak. Silahkan, terus terang kalau misalkan ada pemilih untuk saya akan serahkan untuk yang lebih berhak, yang lebih mampu lah. Saya pikir saya saat ini nggak mampu gitu loh. Saya untuk jadi apa ya? Optimis. Bukan nggak optimis ya, kita kembalikan lagi sama teman-teman gitu loh. Karena siapapun yang terpilih berarti teman-teman itu yang percaya gitu loh. Karena pemilihan ini kan trust, kepercayaan teman-teman gitu. Dona boleh nanya nggak? Dona pertanyaannya, next question please. Soalnya dari tadi pada ngegas ya, jadi gue kepengen nanya, gila greget banget. Apa itu? Ini ada 2 pertanyaan sih ya, satu khusus buat Karani, satu lagi buat semuanya. Yang pertama buat Karani, selama ini kan lo selalu kayaknya mengagung-agungkan perempuan, mengedepankan perempuan gitu loh. Terus sebenarnya sih kalau ngeliat perempuan udah kebukti ya, panitia reuni ini sekarang semuanya perempuan gitu, daripada laki-lakinya nggak ada. Kakak Ayu ketuanya. Ayo. Termasuk gue gitu ya, panitianya yang mana adalah memang perempuan semuanya gitu.
Terus kenapa jadi terlalu gender banget sih? Padahal kan kita semua ada laki-laki, ada perempuan ya. Ngapain harus mengedepankan itu? Bisa aja salah satu divisinya adalah tentang perempuan gitu loh. Emang kudu dikhususin aja. Jadi nggak terlalu menjadi apa ya? Harus perempuan. Karena kalau yang kita lihat memang ini kita beragam di sini, jadi nggak perlu mikirin gender lagi, jadi nggak general sih menurut gue. Itu sih pertanyaan gue kenapa. Terus yang kedua, Jangan jadi isu yang diangkat ya Bu Dona. ya buat gue sebagai perempuan ngapain kayak gitu, karena menurut gue ini udah 2021 ya, ngapain kayak gitu buat gue. Kalau mau dibikin divisi khusus. Terus yang kedua, kalau program lo nggak disupport sama warga, lo mesti gimana? Udah itu doang. Gue lihat gila ya, teman-teman gue tuh keren-keren gitu loh, termasuk panitia reuni, karena gue ada di dalamnya juga, dan gue lihat kalian tuh hebat-hebat. Itu pertama sebenarnya yang ya kenapa tidak, justru tahun semakin kesini gender itu kan udah nothing gitu loh, udah nggak ada. Kita udah ada persamaan antara laki-laki dan perempuan gitu kan. Kalau gue mewakili perempuan, dan itu mungkin ada bidang-bidangnya, tapi kenapa tidak gitu loh. Banyak kok pemimpin perempuan itu yang ada ya, tapi gue ya kembali lagi ke teman-teman gitu loh. Kalau untuk perempuan-perempuan aja ya tetap gue butuh sama laki-laki. Nggak mungkin lah kalau kita jalan sendiri-sendiri juga, nggak mungkin gitu kan. Karena program gue juga ada laki-laki dan ada untuk perempuan juga. Cuma karena memang teman-teman gue banyakan perempuan gitu kan, ya selama ini gue tergaulnya sama perempuan. Gue nggak tahu gimana perempuan laki-laki yang gimana nya general gitu. Dong. Nggak ada, gue nggak merasa sekarang ada gender-genderan lah. Enggak, general tuh universe, apa sih namanya? Jadi kesatuan gitu maksud gue. Iya, enggak juga. Jadi kesatuan itu kan cuman karena mewakili gue suara perempuan gitu kan. Perempuan itu banyak masalahnya gitu. Banyak masalahnya perempuan. Yuk kita bareng-bareng gimana caranya masalahnya itu kita bikin solusi di perempuan ya gitu kan. Tapi kan karena di sini juga banyak kaum adamnya, ya silahkan. Sekarang kan kembali lagi ke teman-teman gitu kan. Gue nggak yang gimana harus sama kaum adam atau gimana, enggak, ya kita bareng-bareng. Tapi karena gue mewakili perempuan ya kembali lagi ke perempuan gitu. Ya maksud gue ya kalau misalkan itu kenapa nggak bikin divisi aja gitu, daripada lo kan pengennya semua apa ya, jadi kayak perempuan aja yang milih lo juga harusnya memikirkan, oh iya gue harus memikirkan dari sisi cowoknya gimana, kenapa ya itu jadi lagi kembali lagi ke teman-teman yang lain doang. Enggak, ya, itu kembali lagi ke seperti itu. Enggak ya justru sih, itu karena memang itu kembali ke teman-teman, ya itu ya ada yang pikiran kita sekarang walaupun gue perempuan gitu. Nah, iya. Jadi makanya kan gue bilang kalau gue terserah, itu kan pemilihan mereka. Mereka percaya sama gue, laki-laki ada yang percaya sama gue silahkan gitu kan. Perempuan teman-teman gue yang percaya sama gue silahkan gitu kan. Ya gue nggak harus lu perempuan harus milih gue, enggak juga gitu. Kayak gitulah masalahnya. Gue jadi bisa ini aja sih sebagai gue rasa nggak sebagai warga kita bisa menilai sih sebenarnya, jadinya ya sebenarnya kalau gue ngedukung hanya untuk perempuan, gue jadi bingung gitu, perempuan apalagi yang mesti dikedepankan. Secara kalau ngeliat reuni aja panitianya semuanya perempuan gitu, terus yang ngebaca kebanyakan perempuan yang ditonjolin, apalagi kenapa nggak diambil sisi yang lain gitu loh selain perempuan. Kalau gue mikirnya hari gini udah nggak mikirin gender sih ya. Itu dia. Kenapa ya, mungkin kenapa? Bu Dona, saya potong, Bu Rani saya potong. Mungkin saya tengahin dikit ya. Mungkin maksudnya Bu Dona gini, tolong dong jangan ngomongin perempuan dan gender, karena ini semuanya ada di sini, semuanya kompleks. Perempuan dan laki ada, mungkin juga ada yang udah sedikit perempuan laki juga udah kebingungan dia tuh jenis kelaminnya apa gitu. Justru gue nggak ngomongin gender dari awal. Jangan dipertegas dari awal gue nggak ngomongin gender loh. Dengan lo ngomongin perempuan itu namanya gender, Ibu Rani. Iya, tapi itu kan gue bicara perempuan sekarang itu udah namanya gender sama aja. Laki-laki dan perempuan gue rasa udah sama aja. Apa yang bisa dilakukan laki-laki perempuan juga bisa gitu. Jadi ya gue bicara ya nggak sombong, maksudnya kita balik lagi aja gitu loh. Kita bisa kerja sama kok laki-laki sama perempuan. Halo, masih yang moderator dan host nggak kita ya? Jadi gini, mungkin dari Bu Dona mungkin
udah jangan ngomong gender di sini. Kita milih bukan berdasarkan gender apa, tapi kita milih semua kandidat yang qualified, gitu ya Bu Dona ya. Betul. Ya. Jadi sama itu yang kedua. Bagaimana dengan kaum laki-lakinya? Kalau ternyata yang dibicarakannya soal perempuan harus maju, nanti malah merasa kesingkir gitu kan. Ini kan semua alumni RW ini kan kompleks ya, ada perempuan ada laki, semua ada di situ, semua akan dirangkul gitu ya Bu Dona ya. Gimana kalau program lo nggak disupport sama warga, lo mesti gimana? Itu buat semuanya sih. Oke, semuanya. Baik, yang pertama tadi dari pertanyaan dari Kakak Dona, apabila programnya nggak disupport ya. Berarti yang harus saya lihat adalah apa yang salah pada diri saya seperti itu. Apa yang salah di dalam keputusan ini. Maka yang harus dilakukan adalah rapatkan barisan dengan para pengurus, yuk gitu. Kira-kira salahnya kita tuh di mana seperti itu. Nah, ketika kita tahu salahnya, maka kita harus buru-buru melakukan perubahan seperti itu ya. Karena seperti gini, apabila kita buat suatu program tapi tidak didukung, itu sama sekali tidak berfungsi seperti itu. Karena tujuannya RW adalah semua kegiatan bisa didukung oleh semua pihak seperti itu. Dan saya kira gini juga gitu kan, bahwa tadi yang dibilang yang minder malu-malu seperti itu. Nah, yang pertama saya ucapkan terima kasih setelah terbentuknya WC gitu loh. Dengan adanya WC sejak tahun 2010, maka saya bisa kenal ataupun tahu dengan teman-teman yang sudah terpisahkan mulai dari tahun 96 sampai dengan tahun 2010 seperti itu. Dan juga dengan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2021 ini, maka saya pikir gitu kan, dengan adanya suatu wadah organisasi seperti ini gitu kan ya, maka boleh bilang keren banget bahwa harusnya kita nih bisa saling dukung seperti itu. Dan kalaupun ada gitu kan suara sumbang yang mungkin tidak suka ataupun tidak senang gitu. Itu tadi. Oke. Itulah 10 detik Din. 10 detik Siap. Ya, maka kita butuh yang namanya perwakilan dari masing-masing kelas seperti itu. Dari masing-masing kelas tersebut, maka kita akan tahu semua informasi kegiatan di RW. Terima kasih. Kalau misalkan acara gua nggak disupport, pasti gue nyalain Dino lah. Kenapa? Karena dia bapak-bapak banget gitu kan, bercandanya. Terima kasih. Lo sih bapak-bapak banget sih lo penampilan lo, lagi gue gituin ya. Ya pada intinya sebenarnya ya harusnya clear dulu lo di depan. Lo mau ngadain acara, lo mesti tahu goalsnya apa, biar orang juga tertarik untuk memberikan untuk datang gitu. Kalau lo cuman nyuruh, ayo kumpul yuk, ya kumpul. Terus habis ini ngapain? Ya kita ngumpul aja, ngobrol aja kita. Mau ngapain dengan gue masak di rumah, kata orang-orang kan gitu. Makanya sebenarnya kalau misalkan tadi pertanyaannya kalau nggak disupport, ya balik lagi bener kata Dino juga ngambil jawaban gue tadi dulu, Din. Kita berkaca diri ya, Gadin ya, berkaca. Ini salah gue apa nih? Kok nggak ada yang datang ya? Cuman gue, ya kan? Gue mau bini gue doang nih misalkan gitu kan. Nah itu salah satu apa yang disampaikan Dino benar. Kita berkaca dulu nih, ada yang salah nih ini nih. Jadi bukan menyalahkan orang-orangnya, tapi menyalahkan kita dulu, ada apa sebenarnya. Dan insya Allah, alhamdulillah sampai saat ini yang sudah gua bangun, yang sudah kita bangun adalah trust-nya dulu yang kita bangun kan. Dan alhamdulillah semua apapun yang kita lakukan sejauh ini disupport. Karena apa? Trust-nya itu udah ada nih ya, udah ada. Dan kita juga memikirkan acaranya mesti gimana, setidaknya orang mau datang. Nah kembali lagi, ada juga gue banyak banget pengalaman soal misalkan nih contoh misalkan yang real banget tuh buka puasa ya. Kenapa sih selalu di Jakarta gitu kan? Kenapa nggak di Bogor? Kenapa nggak di Bekasi? Kenapa nggak di Tangerang misalkan?
Ya kita berpikir logika aja gitu kan. Jakarta itu sentral tempat yang mungkin lebih sentral. Kadang justru yang pernah gue lihat orang Bekasi datang, orang Tangerang datang, justru orang Jakarta sendiri nggak datang. Maka balik lagi, gue lihat dulu nih yang datang siapa nih? Oh sini agak datang gue pintar, gue ntar nggak kenal. Ya terus balik lagi gue tanya, itu salah gue lagi begitu ya? Kagak, kan udah dikasih tahu kita mau ada buka puasa nih gitu kan. Masalahnya dia mau datang mau kagak ya terserah. Yang penting informasinya sampai gitu. Makanya banyak pelajaran-pelajaran yang sudah kita dapatkan sehingga kita harus memikirkan juga nih teknisnya seperti apa, gimana caranya supaya teman-teman bisa datang, gimana caranya bisa meriah. Nah itu butuh riset, butuh juga namanya tanggapan dari teman-teman atau tim kita sendiri gitu, seperti apa. Saya rasa itu Kak Dona. Makasih loh yang dari jam 8 udah standby mengikuti kita dari mulai awal session 1 sampai akhir ini session 3. Maaf kalau misalkan pertanyaannya banyak yang nggak bisa diajuin atau belum banyak menjawab apa yang masih ada di pikiran kalian. Mudah-mudahan sih forum malam ini bisa membuat kalian memilih besok siapakah siapakah ketua RW 96 berikutnya untuk periode 3 tahun 2021 sampai 2023. Kita bikin 3 tahun ya. Pengumumannya akan saya buat flyer lagi. Semangat untuk para kandidat dan untuk para warga yang sekiranya tidak ada di grup WA kelas ataupun yang WA grup after school, minta tolong di-share form Google-nya. Nanti aku akan share juga di sosial media. Udah itu aja sih. Terima kasih semua. Mohon maaf kalau memang panitia kurang banyak atau ada kesalahan. Saya sebagai PIC Ketua Pemilihan 96 meminta maaf yang sedalam-dalamnya. Semoga siapapun yang terpilih nanti dapat membawa kita ke arah yang lebih baik. Terima kasih.